Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita misterius yang nampak buru-buru meninggalkan sebuah gang gelap sambil membawa sesuatu yang entah apa itu. Namun setibanya di luar, ada kelompok gangster yang tiba-tiba mengejarnya, disusul dengan dua agen polisi yang juga ikut melakukan pengejaran karena ternyata dua agen ini sedang dalam misi penggerbekan sebuah transaksi barang haram. Dan kisah akan berfokus pada seorang operator Wi-Fi di sebuah perusahaan bernama Hugh. Diketahui Hugh ini memiliki masalah serius dengan perilaku sosial terhadap orang lain atau sebuah kondisi di mana Hugh tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Hal itu terbukti saat rekan kerjanya sedang bercanda membicarakan atasan mereka yang dikenal galak. Hugh tidak bisa membedakan mana yang heureuy dan mana yang tidak, sehingga ia dengan sengaja berkata kasar kepada atasannya secara langsung. Off? I mean, it wasn't sort of fuck off in a sort of nasty way. This sort of. Alhasil, Hugh pun langsung dipanggil oleh sang atasan gara-gara perilaku calutak yang dilakukannya barusan. Bukan untuk dimarahi, si atasan tahu betul tentang penyakit mental yang Hugh miliki. Bahkan ia sudah bisa menebak jika kejadian tadi adalah murni karena terhasut atau tidak paham dengan maksud rekan kerjanya. Si atasan menyarankan agar Hugh fokus saja pada tugasnya dan jangan memaksakan diri untuk bergaul dengan yang lain. Is your Wi-Fi okay? It's fine. Okay. Pulang kerja, Hugh tak sengaja lewat sebuah sanggar komedi improvisasi, yaitu jenis komedi yang dibuat tanpa naskah alias spontanitas. Para komedian hanya diberikan satu topik kejutan untuk dikembangkan seluas mungkin. Dengan fakta bahwa Hugh punya kesulitan dalam bersosialisasi, ia merasa perlu untuk ikut dalam kelas ini demi mengobati kelainan perilaku sosial yang dideritanya. Nice. Great escalation. Just committed to their characters and rolled with it. Yep, Trish, Dave, you're up. Melihat para murid bisa melakukan improvisasi dalam situasi apapun, Hugh seketika tertarik karena mungkin itu bisa membantunya. Di mana sang guru yang bernama Kate sangat menyambut baik kedatangan Hugh di sanggar ini, bahkan ia langsung menyuruhnya berimprovisasi dengan seorang senior yaitu Marlon untuk melihat sejauh mana Hugh bisa melakukannya. I was just remembering what happened over there. First thing that pops into your head. I really have no clue. You lost my son. Tak jauh beda dengan Hugh yang punya masalah di lingkungannya, Kate juga memiliki masalah dengan teman-teman bestinya yang sudah sukses dalam dunia kerja. Hal itu terkadang membuat Kate merasa minder dengan pekerjaannya yang hanya sebagai guru les biasa. Begitu juga dengan Marlon yang selalu gagal saat melamar menjadi seorang aktor bintang film. Bahkan saat ini, ia dipecat dari pekerjaan salesnya karena dianggap tidak kompeten. I think maybe it's time we parted ways. Malamnya saat Kate dan anggota sanggar lain sedang mengadakan pentas di salah satu kafe, ia didatangi oleh seorang sersan senior bernama Billing. Ini babangusnya. Billing menjelaskan jika setiap kali Kate mengadakan pentas, Billing selalu hadir di antara penonton untuk melihat komedi unik ini. Bahkan ia mulai tertarik dengan improvisasi sempurna yang selalu Kate bawakan. Oh, are you like an agent, producer? Detective Sergeant. Dengan fakta bahwa penyamaran polisi mudah dikenali oleh para penjahat, Billing jadi punya ide untuk menjadikan improvisasi sebagai metode baru dalam dunia investigasi yang selama ini selalu terkonsep dan gampang ditebak. Jika Kate setuju bekerja sama menjadi informan untuk menangkap penjahat tingkat ringan, ia akan mendapat bayaran tinggi dalam setiap misi yang dikerjakan. Bahkan jika Kate mau, ia boleh mencari dua partner lagi sesuai keinginannya. So is this like a volunteer thing? Your call to bring in. Tak banyak pikir, Kate langsung memanggil Marlon dan Hugh untuk diajak kerjasama. Berbeda dengan Marlon yang langsung setuju karena sekarang ini sedang nganggur, Hugh justru nampak gelisah saat membahas sesuatu yang berhubungan dengan polisi atau penjahat. Namun setelah dijelaskan bahwa tim taktis akan selalu mengcover mereka selama bekerja, Hugh pun akhirnya setuju untuk ikut dalam misi ini.
Sebagai tugas pertama sekaligus percobaan metode baru ini, Billing menyuruh mereka pergi ke sebuah toko yang diduga sering menjual rokok murahan ilegal dalam jumlah besar. Selain merugikan negara karena tidak ada pajak yang masuk, rokok ilegal itu juga mengandung nikotin berlebih yang sangat berbahaya. Misalnya cukup simpel, mereka bertiga hanya perlu berimprovisasi sampai si pemilik toko percaya dan mengeluarkan barangnya. Take this. Call me before entry. I can get them on tape. You know. Tiba di depan toko, Cat pun memberikan topik berjudul "Mencari uang itu sangat mudah" dan masuk ke dalam untuk mulai berimprovisasi. Saat Cat mengaku sebagai turis yang butuh rokok murah untuk dicoba, Marlon dan Hugh langsung berperan sebagai ipar dan berlagak sok preman untuk meyakinkan si penjual yang ketika barangnya sudah ditunjukkan, tiba-tiba Anything else? Even more affordable. ya, tepat saat si penjual menunjukkan barangnya dan Billing tinggal melakukan penggerebekan, Hugh yang punya masalah sosial pun malah sok ngide dengan nyeletuk sesuatu yang lebih terjangkau tanpa sadar jika itu adalah kode bandar kelas kakap dalam melakukan transaksi yang alhasil membuat si penjual percaya dan menghubungi bosnya untuk meminta stok barang haramnya. Not here. Follow me, yeah? KCS pun dibawa naik mobil untuk menemui si bos yang bernama Fly. Ini orangnya tidak langsung percaya karena mereka terlihat asing. Si bos melakukan basa-basi ringan seputar kenalan dan jalur yang biasa dijadikan target jualan. Yang karena sudah kepalang tanggung masuk ke kandang singa, Cat pun kembali berimprovisasi dengan berperan sebagai bandar dari London yang ingin memperluas jaringan bisnis jalur dagangnya. Begitu juga Marlon yang ujung-ujung ide sebagai tukang pukulnya, termasuk memperkenalkan diri mereka dengan nama samaran baru. Bonnie. Roach. They call him the Squire. Yakin jika Cat CS bukan informan atau mata-mata polisi, Fly pun memanggil si ajudan yang bernama Sos untuk mengambil barangnya. Terdapat 3 bungkus barang haram murni 75% selundupan dari Albania dengan harga $50.000 masing-masing bungkusnya. Dan demi memastikan barangnya asli, Hugh yang seumur-umur belum pernah menyentuh barang seperti itu pun kembali ngide dengan akan mengeceknya dulu dan... Tak cukup sampai di situ saja, setelah Hugh ngasal bilang jika barangnya asli, Marlon yang sama edannya malah kembali ngide dengan mengatakan jika dalam bisnis seperti ini mereka biasa mengecek semua barangnya satu persatu tanpa terkecuali. Sehingga alhasil, Hugh pun kembali menjadi tumbal ide busuk yang Marlon katakan. See again. You take our coke, huh? Dan ya, muncullah geng Albania yang kita lihat di awal film sedang mengejar seseorang entah karena alasan apa. Faktanya, orang yang mereka kejar tidak lain adalah Sos, anak buahnya Fly, dan barang haram yang Fly jual kepada Cat CS ini tidak lain adalah milik geng Albania yang sebelumnya ia curi. Take our fucking coke. This is it. Meski sudah jelas itu barangnya, Fly tetap tidak mau mengaku dan malah mengatakan jika mereka salah orang. Melihat Hugh diancam akan dihabisi, Cat dengan keahlian spontanitasnya pun langsung memotong jika itu adalah barang miliknya dan akan Fly beli seharga $50.000 yang jika kalian, geng Albania, ingin mendapatkannya, maka silahkan beli dengan harga di atas yang Fly tawarkan. Your competition here just offered us 50, so do we have another bidder? Dengan fakta bahwa Cat CS adalah wajah baru di lingkungan dagang, si bos Albania tidak bisa gegabah dalam mengambil tindakan, apalagi setelah Marlon kembali ngide dengan menaikkan harganya menjadi $80.000 per bungkus, yang karena itu memang benar barang milik atasan si bos Albania dan akan marah besar jika barangnya tidak kembali. Ia pun tidak punya pilihan lain kecuali harus membayarnya. Berkat akting luar biasa yang Cat CS lakukan, kini Fly mulai menaruh kagum dan kepercayaan pada mereka bertiga. Bahkan sebagai bentuk maaf atas transaksi yang gagal, ia akan menggantinya dengan membagi 2 hasil penjualan barusan, termasuk ingin merekrut mereka menjadi bagian dari anggota gangsternya.
Esoknya, Cat CS pun langsung kena marah gegara mereka yang mengacaukan rencana kemarin. Tetapi setelah dipikir-pikir, Billing jadi punya ide untuk masuk partai besar dengan menyuruh mereka kembali pada Fly dan melanjutkan aktingnya sebagai bandar besar dari wilayah London. Bukan apa-apa, daripada terus ngagugulung penjahat kecil seperti pengedar rokok ilegal yang tidak ada cuannya, Billing lebih baik menangkap Fly yang sudah jelas bibit bebet dan bobotnya. Whoa, 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 whoa. We almost died. I think I still might. How many rejections have you faced? Sontak kali itu mendapat penolakan keras dari Cat dan yang lain. Jangankan harus kembali ke sana, bisa pulang dalam keadaan hidup-hidup pun sudah sangat alhamdulillah dan beruntung. Namun setelah Billing memberi iming-iming upah yang fantastis dan mereka akan mendapat penghargaan dari Bapak Presiden, Cat pun langsung mengambil tawaran tersebut. Today, you be heroes. Singkat cerita, mereka pun kembali menemui Fly untuk menagih barang yang sudah dijanjikan. Namun karena minggu ini belum ada transaksi, ia menyuruh Cat CS untuk menagih salah satu bandar yang menurutnya sangat sulit ditagih. Melihat ada celah untuk membangun kepercayaan dengan orang-orang ini, Cat pun setuju dan siap bekerja hari ini juga tanpa tahu orang seperti apa yang akan mereka hadapi. He owes me 20 grand. I want you to go and shake him down. Sesuai alamat yang Fly berikan, tibalah mereka di rumah si nasabah yang ternyata berbadan gempal kekar. Benar, apa kata Fly tentang orang ini yang banyak sekali cocot alasan saat ditagih utang, sama seperti Anda. Menggunakan pecahan botol Amer dan setrika yang masih panas, Marlon dan Hugh mulai mengintimidasi si nasabah dengan cara yang tidak biasa. Sempat akan mengambil pisau, namun karena keduluan oleh Marlon, si nasabah yang panik pergi ke dapur untuk mengambil sesuatu, tetapi ya, si nasabah pun tewas tertabrak setelah mencoba kabur dari sana. Merasa ini sudah di luar kapasitas mereka, Cat pun memberitahu Billing bahwa mereka akan berhenti dan meminta perlindungan darinya. Namun karena tugasnya belum selesai, Billing menjelaskan jika dirinya akan menutupi keterlibatan mereka dari kejadian ini dan segera temui Fly bahwa kalian sudah tak sengaja membunuh si nasabah. Eyes on the prize, Bonnie. Beberapa menit berlalu setelah Cat pergi sambil membawa uangnya, muncul seorang detektif dan ajudannya untuk memeriksa lokasi TKP kejadian, di mana Bapak Detektif cukup dibuat terkejut saat melihat wajah si nasabah yang nampak tidak asing karena ternyata orang yang baru saja Cat CS tagih tidak lain adalah bos mafia paling ditakuti di kota ini. Bahkan pihak kepolisian sudah menghabiskan 4 tahun lamanya untuk menangkap dan mencari keberadaannya. Wait till City Hall get a load of this. What aren't we seeing? Tiba di rumah si nasabah, mereka mulai memeriksa setiap sudut untuk mencari sebuah petunjuk. Menurut laporan salah satu warga, ada 2 pria dan 1 wanita yang keluar dari dalam rumah dan memotret mayat si bos mafia. Setelah para polisi menemukan sebilah pisau, botol pecah, dan setrika yang masih panas, bisa disimpulkan jika pelakunya bukanlah orang sembarangan. Mereka bertiga pasti para psikopat kejam yang sudah terbiasa melakukannya, sehingga ini akan menjadi PR baru bagi para penegak hukum. These guys are new. These guys are different. Setelah memberikan uang dan menunjukkan foto kematian si nasabah, Fly benar-benar dibuat tercengang dengan pencapaian mereka bertiga. Bagaimana tidak, orang yang baru saja dalam tanda kutip tidak sengaja mereka bunuh tidak lain adalah Iceman, yang jika mereka tidak tahu siapa Iceman, jauh sebelum Fly menjalankan bisnis di kota ini, Iceman adalah bos mafia paling kejam yang tidak pernah pandang bulu pada setiap musuhnya. Bahkan Fly, geng Albania, dan pihak polisi sekalipun tidak ada yang berani mengusik kerajaan bisnisnya. Yeah, that all. It's my birthday, so go and get cleaned up. Dengan fakta bahwa mereka bertiga benar-benar kompeten di bidangnya, Fly membawa Cat CS ke tempat biasa ia mengadakan pesta untuk merayakannya. Tak lama, ponsel miliknya berdering yang ternyata itu adalah panggilan dari bosnya si Fly yang sudah mendengar tentang kabar kematian Iceman. Si bos penasaran dengan bebenguk orang yang sudah menghabisinya, sehingga Fly diminta untuk membawa Cat CS ke hadapannya. Dan inilah si bos besar yang bernama Matt.
tidak bertemu untuk memberikan pujian, Matt justru menegur Fly. Gegara Sos mencuri barang dari geng Albania dan Cat CS malah menjualnya kembali. Yang jika Fly belum tahu, kini Matt dan geng itu sudah bekerja sama demi memperluas jalur dagang. Matt tidak marah jika Fly ingin memperkerjakan Cat CS dalam bisnisnya. Tapi jika sampai ketahuan bahwa mereka adalah informan, maka jangan salahkan dirinya jika Fly harus kehilangan mereka bertiga. Oh, you never seen a rat before? Untuk menguji seberapa kompeten mereka, Matt menyuruh Fly mengirim Cat CS melakukan transaksi dengan geng musuh bebuyutannya. Tak ingin mati sia-sia, Cat pun dengan cepat memberitahu Billing untuk memperketat tim taktis karena sebentar lagi dirinya akan melakukan pertukaran. Tiba di lokasi kumuh tempat biasa geng ini beroperasi, Marlon kembali ngide dengan mengeluarkan sebilah peso untuk menakuti mereka semua. Tapi apa yang terjadi? So unless you've got some mix to your fucking sleepover. What are you saying now? Karena peso saja tidak cukup dan malah dirinya lah yang harus terluka, Marlon yang tak kehabisan akal ternyata diam-diam sudah membawa sebuah granat di balik saku jaketnya yang ketika ia kembali menggertak dengan menarik pin granatnya, tiba-tiba... Okay, run. Alih-alih keluar dari sana, mereka justru terus berputar dan kembali ke tempat semula yang kali ini si bandar benar-benar akan menghabisi Marlon. Beruntung Billing datang tepat waktu dan berhasil mengusir mereka meninggalkan lokasi yang ketika ia sedang mengumpulkan semua barang bukti, tiba-tiba... I'm getting what I need. You say how. Billing pun tewas setelah Sos menembak babatoknya. Melihat ada polisi yang mustahil mengetahui lokasi transaksi barusan, Matt jadi curiga jika mungkin ada seorang informan di antara mereka bertiga sehingga untuk membuktikan hal tersebut, ia pun mengambil ponsel Billing dan menemukan hanya ada satu nomor panggilan yang baru-baru ini dihubungi, yaitu... Phone's out. Lolos dari kecurigaan Matt, mereka kembali dibuat spor jantung saat Sos menyuruh Cat CS mencacak mayat Billing dan membuangnya ke suatu tempat untuk menghilangkan jejak. Yang karena tidak punya pilihan lain selain melanjutkan aktingnya, Marlon pun memberanikan diri untuk melakukannya. Sejenak kita tinggalkan dulu Cat CS dan beralih pada kantor polisi saat si detektif berhasil mengidentifikasi wajah pelaku pembunuhan Iceman, yaitu siapa lagi jika bukan Cat, Marlon, dan Hugh. Hingga tak lama, ia mendapat informasi tentang Billing yang dilaporkan tewas dalam sebuah penyergapan. Meski mayatnya belum ditemukan, polisi mendapati sidik jari Cat CS yang juga ada di lokasi kejadian, sehingga mereka segera pergi ke sana untuk melakukan penangkapan. Forensics coming good for once. Our team is world class, man. Bersamaan dengan Cat CS yang akan membuang jasad Billing ke suatu tempat, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh si detektif yang langsung melakukan pengejaran. Sementara Cat berhasil kabur lewat sebuah geng sempit, Marlon dan Hugh memutuskan berpisah di ujung jalan yang membuat dua polisi harus berpencar sampai akhirnya... Okay. He went that way. He said that he looks. Pengejaran pun kembali dilanjutkan dengan Hugh yang terus diburu sampai ke sebuah pasar malam, di mana hal tak terduga terjadi saat sepeda yang dibawanya ujung-ujung mengalami remblong dan... Damn, this guy's good. Dengan fakta bahwa sepeda yang mereka bawa kini sudah rusak, Cat pun pergi ke rumah salah satu teman untuk meminjam sebentar mobil miliknya. Setelah berbohong tentang Hugh yang jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit, akhirnya si teman mau meminjamkan mobilnya, tapi dengan satu syarat, Cat harus mengembalikannya besok pagi sebelum pukul 7. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah pusat pembuangan sampah dengan Sos yang sudah menyiapkan semuanya. Dalam perjalanan pulang, ia bercerita jika ponsel milik Billing saat ini sedang di tukang servis untuk melacak nomor si informan. Sehingga tepat saat mereka sudah turun, Cat langsung pergi ke konter dan bermaksud mengambilnya. My calf's orders. First I read.
Saat sedang kakaratak itulah, ia dikejutkan oleh salah satu anak buah yang langsung menyerangnya, disusul dengan dua penjaga di depan yang juga berhasil melumpuhkan Marlon, yang ketika Kate sudah menjatuhkan si penjahat dan akan mengambil ponselnya, tiba-tiba... So that's who can run in. Disinilah mereka bertiga sekarang terikat sambil bertekuk lutut di hadapan Matt. Dengan fakta bahwa ini bukan kali pertama mereka menangkap seorang informan, tak sulit bagi Matt merancang jebakan sedemikian rupa untuk menangkap basa mereka semua, termasuk menyuruh Fly menghabisi Kate CS di tempat biasa mereka melakukannya. And in the meantime, Ratatouille. Berlokasi di daerah sungai pinggiran kota, Fly mulai memasukkan satu persatu peluru sambil mengungkapkan kekecewaannya. Ia juga sangat menyayangkan dengan mereka yang sebenarnya lebih cocok tinggal bersama Fly. Namun karena ini perintah langsung dari Matt, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Get up. Dan ya, Fly tidak jadi membunuh mereka dengan alasan sama-sama menyimpan kebencian terhadap Matt yang selalu bertindak seenak jidat. Ia juga berjanji akan merahasiakan kejadian ini dari siapapun, asalkan mereka bertiga harus secepatnya pergi dan jangan pernah menampakkan wajahnya lagi. God. Do we really have to leave? Baru juga akan pergi dan sedang menunggu kereta, mereka dikejutkan oleh bapak detektif yang berhasil menciduk dan membawanya ke kantor polisi. Setelah dipastikan bahwa Kate CS tidak pernah memiliki catatan kriminal dan semuanya murni rencana billing, detektif akan memberikan bebas bersyarat jika mereka mau diajak kerjasama. Here's what we're going to do. I'm going to give you one chance to the exchange tonight wearing a wire. Clowning is an art. Dari laporan informan polisi di lapangan, malam ini Matt akan melakukan transaksi besar dengan geng Albania, sehingga Kate CS langsung menyamar menjadi anggota polisi dan menemui Fly untuk membuat kesepakatan yang pada intinya, andai kata atau apabila Fly berhasil merekam konfirmasi transaksi antara Matt dan geng itu, maka ia tidak akan dilibatkan dalam kasus ini. Go be with your daughter. Singkat cerita, malam transaksi pun tiba. Terlihat semua polisi sedang memantau pertukaran dari balik CCTV. Tepat ketika transaksi baru selesai dilakukan, hal tak terduga terjadi saat Matt dengan teganya menyerahkan Fly pada geng ini sebagai bentuk maaf atas kekacauan yang selama ini Fly lakukan. Yang tepat saat dirinya akan dihabisi, tiba-tiba... muncullah Kate CS yang lagi-lagi membawa senjata mainan untuk menggertak mereka semua, di mana akting mereka kali ini berjalan mulus saat Hugh mengarang tentang puluhan sniper yang sudah mengepung tempat ini, disusul dengan Marlon yang diam-diam membawa bom dinamit dan langsung melemparnya yang ternyata... Tepat saat polisi datang melakukan penyergapan, Kate buru-buru membawa Fly untuk diamankan ke dalam mobil di belakang dermaga, tetapi... What? That wasn't part of the plan. I always knew you. Beruntung, SOS datang tepat waktu dan tembakan Matt barusan hanya mengenai baju anti peluru milik Fly. Setelah dijelaskan bahwa polisi hanya akan menjamin keselamatan Fly saja, SOS pun mengambil segepok uang bekas transaksi untuk sebagai ongkos kabur. Sementara sisanya akan dijadikan barang bukti saat polisi menemukan mereka. Beberapa hari berlalu setelah kejadian di pelabuhan, kini mereka bertiga resmi dibebaskan karena telah berkontribusi besar terhadap operasi penangkapan waktu itu. Untuk Marlon, ia kembali mendaftar audisi aktor dan akhirnya berhasil diterima. Sementara Hugh, ia resmi membuka bar miliknya sendiri yang memang sudah lama diidam-idamkan. Dan untuk Kate, ia kembali membuka les komedi improvisasi yang kali ini muridnya semakin banyak dan... I'm Kat. I'm your teacher. Jump right in. Okay, you two, get up here. And... tamat ending yang cukup membagongkan. Tidak ada pesan-pesan, tidak ada adios.
sedang kurang enak badan dan kepala, nyut-nyutan ya teman-teman. Maaf ya, gak bisa ngasih pesan-pesan. Kan bikin nulis pesan tuh harus mikir gitu, memerlukan otak yang jernih dan fokus dan daya konsentrasi yang tinggi. Sedangkan kepala saya sedang nyut-nyutan ini tuh. Kurang tidur saya kayaknya teman-teman ya. Kalian juga jaga kesehatan lah, apalagi yang kalian kerja di luar gitu. Kalau saya mah ya kerjanya cuman gini, pengangguran di rumah. Paling konten yang kalian kerja di luar, yang para pelajar, jaga kesehatannya. Potensi untuk sakit kan di luar lebih besar gitu. Mungkin ya, nggak tahu deh. Jaga kesehatan aja teman-teman ya. I love you all dan sehat-sehat selalu. Adios. Hey. Hey.